Bu, kalau jadi paralegal tadi kata Pak Dodi harus apa? Happy, ya? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lagi Bu, sudah berkeringat Bu. Seribu kali lagi. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Semoga semuanya menjadi keluarga yang sakinah. Pergi ke pasar membeli sayur. Sayur dibeli bersama ikan patin. Kita hadir sebagai penyambung tutur, membela hak perempuan dan tegakkan keadilan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semuanya, ibu-ibu hebat Aisyah atau calon paralegal Aisyah se-Kabupaten Gresik, Ibu Mas Uda yang sangat kami hormati, tim dari Majelis Humham PDA Kabupaten Gresik dan teman-teman panitia. Alhamdulillah pada malam hari ini di sesi materi yang kelima, alhamdulillah kita semuanya masih semangat. Nah, kali ini materi selanjutnya adalah tentang keluarga sakinah. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang apa itu keluarga sakinah, definisi atau indikator keluarga sakinah, maka kami akan membacakan kurikulum fit atau biodata beliau, Ibu Mas Uda, tanggal lahir Gresik 8 Juli 1959. Gresik itu Bu? Oh, bunga mana nih? Yang asli bunga? Oh, banyak Bu ternyata. Sama bunga mau Bu Mas. Oh, bunga. Jenis kelamin pasti, pekerjaan beliau guru TPA. TPA ini pendidikan Al-Quran atau pengasuhan anak Bu? Oh, Al-Quran. Dan sekarang TPA itu pengasuhan anak. Jadi beliau rumahnya di Nongkokerep. Nongkokerep itu yang di perguruan itu Bu. Jadi beliau beneran asli bunga ini dari MI-nya Mias. Pesantrennya di Bangil Bu, di Persis Bangil. Habis itu PGA, pendidikan guru agama 4 tahun, tahun 76. 76 saya belum lahir Bu. Habis itu pendidikan guru Al-Mujahidin tahun 79. Habis itu IAIN Sunan Kalijaga, jurusan Arabiah. Kalijaga itu tengku Bu. Jogja tahun 83, saya juga belum lahir Ibu. Habis itu S1-nya Darut Taqwa. Kalau Darut Taqwa ini suci ya. Dari beliau sekarang ini ada di Wakil Ketua Majelis Tablik dan Ketajihan Bu, PDA Kabupaten Gresik. Nah, di strategi penguatan ketahanan keluarga. Jadi kalau ngomong ketahanan ternyata di sini tidak hanya ketahanan pangan Bu. Ternyata di keluarga juga harus ketahanannya harus kita perkuat agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Oke, langsung saja kepada Bu Mas Uda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, mana Bu Nur Hidayati, ya. Ibu-ibu dari Majelis Hukum dan HAM PDA Kabupaten Gresik selaku penyelenggara, Mbak Ivan.
yang kami hormati, ibu-ibu peserta pelatihan pendidikan paralegal dari cabang se-Kabupaten Gresik yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pelatihan pendidikan paralegal ini sejak pukul 8 tadi. Sejak pukul 8 ini sudah berjam-jam, Bunda semua duduk di sini. Ya, mudah-mudahan kehadiran penjenengan semua di tempat ini, karena ini adalah salah satu bentuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai, monggo Ibu Pinara nggih. Dicatat dan mendapatkan pahala sebagai jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, uswah kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam segala aspek kehidupan kita. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia, ya ini sebenarnya Ibu Ketua yang diminta ya, tapi beliau berhalangan ya, karena berhalangan syar'i, maka kemudian dilimpahkan kepada saya ya. Mudah-mudahan ini badalnya ini mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Karena ini saya ini sebagai pengganti Bu ya. Nah, mestinya yang menyampaikan ini adalah Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, tapi karena beliau berhalangan sehingga saya mewakili beliau. Mudah-mudahan tepat Mbak ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, materi keluarga sakinah ini mengambil tema strategi penguatan ketahanan keluarga ya. Nah, kita awali dari pengertian keluarga sakinah ya. Kok gak enak ngatur ini, gak enak melakukan ya. Keluarga sakinah ya. Keluarga napa Bu ingkang panjenengan pahami tentang keluarga? Unit terkecil dari suatu pemerintahan atau suatu desa. Unit bagian terkecil dari suatu unit terkecil dari suatu desa masyarakat ya, unit terkecil dari suatu masyarakat. Tapi kadang-kadang ada istilah gini, ada di sana ya sebuah nama atau sebuah keluarga atau sebuah sekelompok orang, oh itu keluargaku ya, nak kono iku ya, itu keluargaku di sana. Ada seperti itu Bu? Ada nggih? Iya, kita mengenal itu kan, oh ada keluarga saya di Bandung, ada keluarga saya di Malang, ada keluarga saya di Surabaya dan lain sebagainya. Ya, itu betul. Oke. Kalau di dalam kita membuka kamus bahasa Indonesia ya, kamus besar bahasa Indonesia, keluarga itu memiliki beberapa arti. Okay? Ibu, bapak serta anak-anak. Kemudian arti yang kedua, orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang ketiga adalah sanak saudara kaum kerabat. Dan yang terakhir, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah ini tadinya mungkin ada keluarga yang di sana-sana itu masuk dalam keluarga yang pengertiannya yang itu ya. Nah, kemudian sakinah. Sakinah itu berasal dari bahasa Arab ya. Sakana yaskunu, yang artinya adalah tenang, senang, diam, tidak bergerak menempati sebuah rumah. Bahkan kalau kita melihat kepada Al-Quran ya, kata sakinah itu ada dalam beberapa ayat. Insya Allah kalau tidak salah itu ada 6 ayat ya di dalam Al-Quran itu ya. Ibu-ibu mesti masih ingat tentang sejarah hijrahnya Rasulullah ya. Sejarah hijrahnya Rasulullah itu kan dikejar-kejar nanti ya. Pindah-pindah ya. Yang hijrahnya Rasulullah ke Yasrib itu yang bersama dengan siapa namanya, sahabatnya, sahabat setianya, sahabat Abu Bakar,
kemudian masuk di dalam sebuah gua, ya. Nah, kemudian ditutno atau digeruduk kalau orang kafir Quraisy. Maka di situ ceritanya Abu Bakar sudah sangat takut nih, sangat takut kalau persembunyian mereka itu terendus. Ya, kalau persembunyian mereka itu diketahui, dia takut. Maka kata Rasulullah bagaimana? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah beserta kita. Dan kelanjutan ayat itu fa'anzalallahu sakinatahu, ya, fa'anzalallahu sakinatahu fi qulubikum. Maka kemudian Allah menurunkan ketenangan, ketentraman, ya, pada hati mereka. Dan apa Bu? Yang menjadi mereka tidak mengetahui bahwa persembunyian Rasulullah di situ apa? Dalam lanjutan ayat itu sarang laba-laba, ya. Tapi kalau kita memahami kelanjutan ayat itu bahwa di situ banyak tentara yang tidak bisa dilihat oleh manusia, pertolongan Allah yang datang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, ya. Nah, itu sakinah, ya. Jadi tenang, senang, diam, tidak bergerak, menempati sebuah rumah. Ya, itu kalau pengertian secara bahasa. Nah, sekarang keluarga sakinah itu apa sih? Ya. Definisi keluarga sakinah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama. Jangan lupa ini ya. Jadi kalau lu boleh kapan enggak tercatat di kantor urusan agama, apa gak bisa membentuk keluarga sakinah? Misalnya nikah siri. Apa kalau orang nikah siri tidak bisa membentuk keluarga sakinah? Bisa Bu ya? Oh, bisa nggih? Bisa. Ada yang lain? Oh, enggak tenang. Berarti enggak sakinah nggih. Oh, enggak tenang. Kok dilerek tonggoe? Lho iku bojone sapa? Nah, nggih. Terus ya. Perselingkuhan juga. Oh, itu karena perselingkuhan juga katanya. Saya kosong Bu nggih. Kosong perselingkuhan itu kosong. Nggih. Ya. Ya. Ini sering nonton rajin nih. Ya. Jadi tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ini yang tercatat dalam tuntunan keluarga sakinah pimpinan pusat Aisyah halaman 25. Dan ini sama juga yang ada dalam himpunan putusan tarjih, insya Allah halaman berapa ya? 325 kalau tidak salah itu. Ya. Saya cocokkan itu persis isinya, ya. Nah, itu pengertian atau definisi tentang keluarga sakinah. Sekarang landasan pembentukan keluarga sakinah itu apa? Keluarga sakinah itu dibentuk berlandaskan pada tauhid. Adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semua kepemilikan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu landasannya. Ya, lanjut. Kemudian asas keluarga sakinah. Asas keluarga sakinah itu ada 5. Asas karomah insaniyah, asas hubungan kesetaraan, asas keadilan, asas mawaddah warahmah, dan asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Ya. Ya, sekarang mari kita lihat satu persatu, ya. Asas karomah insaniyah itu yang bagaimana? Ya. Asas karomah insaniyah itu manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Karena dalam penciptaan dibekali berbagai macam potensi oleh Allah sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat 70. Kira-kira bunyinya kayak apa ini? Monggo ibu-ibu bisa membuka Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada yang ketemu? Sampun Bu nggih. Nggih. Ibu dipaus. Dari majelis Pak.
ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sadaqallahul azim ya. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Siapa anak Adam itu? Ya kita ini ya. Kita ini anak Adam. Manusia itu kan punya banyak sebutan, Bu. Napa mau, Bu? Dalam Al-Qur'an itu insan, napa malih? Anas, napa malih? Bani Adam, napa malih? Bashar. Dari sisi pandangan, dari sisi biologis itu ada nanti sebutan manusia itu dengan bashar. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kemudian Allah menyebarkannya di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami memberikan rezeki yang baik. Jadi rezeki yang diberikan kepada manusia itu kata Allah yang baik. Tapi nek ana wong sing golek sing gak apik, ya. Ana wong sing senengane mangan daging kobra. Itu keluar dari dari fitrahnya ya. Dari fitrah karomah insaniyah mau ya. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki dari hal-hal yang baik. Dan Allah memuliakan manusia itu lebih dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, asas hubungan kesetaraan. Pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Ya. Semua manusia itu mempunyai nilai yang sama. Yang membedakan apa, Bu? Iman dan takwa. Yang membedakan iman dan takwanya nggih. Nggih, kira-kira dari dia apa ya? Iki wong tabligh. Nah, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Sama, mempunyai kesetaraan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang membedakan ya, kemuliaan manusia itu adalah ketakwaannya. Ya. Setara itu dalam semua bidang. Laki-laki dan perempuan itu setara. Baik itu di dalam memperoleh pahala dari kebaikan ataupun mendapat siksa dari kesalahan. Sami lo membuat lanang bewedo. Sami. Kekuatan lebih kuat laki-laki. Nek ana sing wong lanang iki ana rada lemes ngono iki piye? Lembek ngono kuwi. Wonten mboten ngoten. Aku kok kalau pemain bangsa kuat. Wah, sama ngono kaya arep ngantem wong wis anu, ya. Bodyguard ya wedok. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada kisah Nabi Adam dan Hawa. Ya. Keduanya memiliki kesempatan yang sama. Kedua-duanya sama masuk di dalam surga. Keduanya punya potensi yang sama untuk digoda setan. Makanya kalau baca Al-Quran hati-hati loh ya. Panjangnya itu keduanya, ya, keduanya. Nah, jangan dikorup alifnya itu, ya. Nah, kemudian keduanya melakukan kesalahan setelah keduanya digoda oleh setan. Iya, sama-sama mendapat peringatan oleh Allah, sama-sama diturunkan ke dunia di tempat yang terpisah. Kemudian keduanya sama-sama beristighfar, berdoa, memohon ampun. Ya, keduanya. Nah,
Kemudian kalau kita lihat pada kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam beramal soleh, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak ada beda. Ya, kalau beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan ada janji Allah. Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan apa yang dia lakukan akan mendapatkan ganjaran yang setinggi. Ya, okay. Asas ketiga adalah asas keadilan. Ya. Keadilan merupakan ajaran yang bersifat universal. Semua agama atau semua paham mengajarkan keadilan sesuai dengan teologi atau ideologi yang menjadi dasarnya. Islam menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kok hilang Mbak ya? Ono sing hilang kalimatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nek sandal ya tinggu nok sikil jarine ngono istilah ini kapane gampang-gampangan ngono. Nek sandal ya tinggu nok sikil, nek kopiah ditekek sirah, jilbab ya ditekek sirah. Nek jilbab yo kelabian piye Bu? Kurangnya beratnya ya kurang. Iya. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang keadilan. Ya. Yang paling pendek apa Bu? Ya. Yang paling pendek ayatnya tidak ada ya di situ ya. Ada dalam surat sebentar. Ya, ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya. Potongan ayatnya adalah yaqdilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap berbuat adillah kalian karena itu lebih mendekatkan kamu kepada takwa. Diulangi lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Lanjut. Nah, implementasi keadilan dalam keluarga dimulai adil pada diri sendiri, adil pada pasangan hidup, adil pada anak-anak, adil pada orang tua, kerabat, bersikap adil dalam keluarga, nampak dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Ya. Ini landasan Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, surat An-Nahl ayat 90 dan An-Nisa ayat 135. Ya, lanjut Mbak. Selanjutnya adalah asas mawaddah warahmah. Ya. Asas mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu dua kata Bu nggih. Biasanya kalimat mawaddah warahmah itu sering kita dengar di mana nggih? Di pernikahan nggih. Di pernikahan. Ayatnya mesti apa jenengan? Napa Bu ayat itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya. Jadi mawaddah warahmah menjadi perekat keluarga sakinah di mana keduanya sebenarnya memiliki substansi makna yang sama. Ya, dalam ekspresi berbeda. Kalau mawaddah itu dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi secara fisik. Ya, biasanya nek kait kemanten anyar iku mawaddah. Sik seger, sik menor-menor, semakin tua itu nanti kemudian berubah menjadi rahmah karena ikatan batinnya sudah begitu kuat. Ya, masih wis keriput, wis kirut-kirut. Sik sayang wae. Itu rahmah. Ya. Jadi rahmah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Ya. Azas yang kelima adalah azas pemenuhan kebutuhan hidup. Matur nuwun. Azas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat.
manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual dalam bentuk keyakinan bertuhan kepada Allah yang Maha Esa. Ibu-ibu tentu sangat memahami ya, ketika kita manusia ya, diciptakan oleh Allah dalam alam apa Bu? Sebelum lahir ya, di rahim ya. Itu durung lahir, masih proses di menungso nggih. Ya. Di alam azali itu kemudian Allah bertanya, gitu nggih? Bertanya kepada kita manusia. Allah bertanya kepada kita semua manusia, alastu birabbikum. Maka jawab kita semua adalah qalu bala syahidna. Dari awal penciptaan manusia itu sudah bertuhan. Itu kebutuhan pokok ya, azali, kebutuhan yang ada pada diri manusia. Jadi sebetulnya fitrah manusia itu adalah Islam. Fitrah manusia itu adalah bertauhid. Karena itu kalau dalam dunia pendidikan ya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam fitrah. Kalau pemahaman Islam, fitrah itu adalah Islam atau bertauhid. Kemudian lanjutan hadis itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang membelokkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kok di situ kok tidak ada Islam ya? Jadi berarti bukan orang tua yang menjadikan dia Islam, tetapi memang dasar ya, dasar fitrahnya itu adalah tauhid. Yang merubah tauhid itu adalah kedua orang tuanya untuk menganut trinitas dan lain sebagainya. Ya. Itu ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi dan taat kepada Allah. Ya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sepertiga dari peserta ini adalah dari majelis tabligh. Nyaut, nggak Bu ya. Kemudian yang ketiga, manusia mempunyai potensi kehalifan, yaitu dasar untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan bagi manusia. Ya. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu menjadi khalifah. Yang protes enten Bu. Ketika Allah mau menciptakan manusia, protes enten? Malaikat. Yang protes enten? Malaikat, boten jin. Yang protes niku malah malaikat. Ya. Bagaimana protesnya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kamu akan menciptakan sesuatu yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami para malaikat ini senantiasa bertasbih kepadamu. Ya, protes malaikat. Ya, jadi Gusti Allah kemendus kon malaikat. Ya, kemendus kon malaikat. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku luweh ngerti timbangane awakmu. Ngoten nggih? Itu sungguh bahasa plesetan ngoten ya. Kemudian yang keempat, manusia memiliki kebutuhan jasadiah, yaitu mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Ini tadi yang sebutan manusia adalah bashar, ya, terkait dengan kebutuhan biologis, kebutuhan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kita bisa melihat penjelasannya pada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28. Yang kelima adalah manusia memiliki kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, ingin berkembang. Potensi tersebut merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat manusia. Ini mesti hafal kabeh di. Landasannya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya Pak Bu ini Bu? Yarfa'il walladzina utul ilma
darajat. Ya. Lanjut Mbak. 5 aspek keluarga sakinah tadi ya, kelima kebutuhan dasar tersebut dalam konsep keluarga sakinah disimpulkan menjadi 5 kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi di dalam keluarga. Yang pertama adalah kebutuhan spiritual, yang kedua kebutuhan pendidikan, yang ketiga kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan hubungan sosial, dan yang kelima kebutuhan kesehatan dan pengelolaan di lingkungan. Nah, sekarang apa tujuan pembentukan keluarga sakinah itu? Ya, pembentukan keluarga sakinah itu bertujuan pertama mewujudkan insan bertakwa. Ya. Manusia yang berkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal menjadi muslim yang kafah. Ya. Saya pernah mengikuti pelatihan di mana ya saya lupa. Ya, salah satu narasumberku mengatakan bahwa Muhammadiyah itu berbuat, beramal, bekerja menghantarkan manusia sampai bisa mencapai mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang diharapkan. Ya. Jadi Muhammadiyah itu nyambut gawe sampai mengantarkan manusia itu mati illa wa antum muslimun. Ya. Kemudian nilai hidup yang tertinggi bagi manusia. Ya. Tadi sudah kita di awal ya sudah kita sampaikan ya, semua manusia itu sama, derajat yang tertinggi adalah takwa. Lanjut Pak. Nah. Kemudian yang kedua mewujudkan masyarakat berkemajuan. Ya. Masyarakat berkemajuan itu artinya masyarakat yang berdaya, bahagia lahir dan batin. Kemudian masyarakat yang anggota-anggotanya merasa aman dan tentram dalam seluruh aspek kehidupan, baik perorangan maupun kelompok. Dan masyarakat berkemajuan itu adalah masyarakat yang merupakan perwujudan dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang mana itu menjadi cita-cita Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah apa Bu? Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu kalau kita pinjam bahasa Al-Quran adalah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya. Nah. Kemudian, nah ini mungkin terakhir. Berapa menit Bu? Kurang pira Mbak Fa? Fungsi keluarga sakinah di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa fungsi keluarga sakinah itu ada 12. Ya, ada 12. Ya. Yang pertama fungsi perlindungan. Ya, artinya keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental maupun moral. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Artinya keluarga sebagai wahana pengembang nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar bisa hidup aktif dalam sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ketiga, fungsi pendidikan. Artinya keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Keempat, fungsi ekonomi. Keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kekinian maupun kebutuhan di masa depan. Fungsi yang kelima, fungsi pelestarian lingkungan. Keluarga sebagai wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Ya. Di keluarga mestinya sejak kecil sudah diajarkan mungkin putra-putranya ini buat nanti dok, ayo buat nanti jo, ya. Mesti sudah diajarkan itu, ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi rekreasi. Keluarga sebagai wahana melepas kepenatan setelah seharian menunaikan kegiatan di luar rumah, baik untuk bekerja, belajar, berorganisasi ataupun beraktivitas yang lain. Buat capek Bu, ibu-ibu yang di luar bekerja sudah penat di rumah, ketemu anaknya hilang gak penatnya Bu? Tapi kalau anak era tambah pegel. Iya, tapi rata-rata, apalagi bapak, setelah capek di rumah melihat anak-anak itu terasa rileks. Ya. Tapi ini ada pengalaman ya. Kalau bapaknya itu pulang ya dari kerja langsung pulang, itu akan suasana hatinya akan berbeda. Kalau di tengah jalan itu misalnya maghrib dia mampir dulu ke masjid untuk sholat, itu sampai di rumah itu beda suasananya. Ya. Kena air wudhu jadi tenang. Gitu ya. Karena sudah panasnya itu sudah menurun, ya sudah disiram dengan air wudhu, sholat di sana itu katanya berbeda. Ya, beda ibu. Kalau belum sholat itu, ya noken itu murup-murup. Ya kalau gitu, kalau kamu pulang sholat aja dulu di luar, saya bilang gitu ya. Sholat dulu, mampir ke masjid sholat baru pulang. Kemudian yang ketujuh, fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Keluarga sebagai wahana untuk menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Ibu-ibu, Islam yang berkemajuan itu yang bagaimana Bu? Islam yang berkemajuan, ibu-ibu di Muhammadiyah yang punya istilah Islam berkemajuan itu Muhammadiyah ya? Iya, ibu-ibu mestinya sering mendengarkan ceramah-ceramah Islam berkemajuan ya gitu ya. Islam berkemajuan itu punya 5 ciri. Islam berkemajuan itu punya 5 ciri. Yang pertama, berlandaskan tauhid. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan jihad dan tajdid. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah, sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, gak terlalu fanatik, gak mengharam-haramkan, gak membid'ahkan, nah gitu ya. Kan wonten nggih kelompok Islam sendiri yang didik bid'ah, wonten nggih? Wonten nggih? Ada. Sampai saya ingat dulu pesannya Bu Rukmini itu ya di Malang itu sampai pernah ibu-ibu pengajian itu dilarang berbicara tentang bid'ah. Ya, karena itu rawan. Kalau memang tidak betul-betul memahami, ya, kalau tidak betul-betul memahami betul, ya, jangan berbicara tentang bid'ah. Kalau kita bicarakan bid'ah dengan kedangkalan ilmu kita, itu akan menimbulkan apa? Apa Pak? Tukaran, ya, memancing kemarahan. Gitu ya. Nah, iya saya ingat itu sampai belum ini itu gitu. Sudah sekarang di Malang ibu-ibu kalau pengajian tidak usah bahas masalah bid'ah, yang lain saja. Gitu, ya. Kemudian ciri Islam berkemajuan yang kelima adalah menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Islam iku nek kapan nek wong Islam iku nek nulung ya gak mek nang wong Islam. Masih di luar Islam juga harus ditolong. Engko tanggane butuh pertolongan. Lho iku dudu non Islam, dudu non Muslim iku gak usah ditolong. Padahal sangat membutuhkan pertolongan, sedangkan kita mampu, tapi karena perbedaan keyakinan tidak boleh. Ya, itu bukan ciri Islam berkemajuan. Kalau kita mau menjadi Muslim berkemajuan, ya harus memiliki 5 ciri itu tadi. Apa ya Bu? 1, berlandaskan tauhid. 2, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Yang keempat, mengembangkan Islam wasatiyah. Gak oleh terlalu ekstrim, ya. Nah, kemudian
menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian fungsi yang ke-8, fungsi ekonomi. Sebelum ini berarti. Nah, fungsi perlindungan ini tadi sudah nggak? Fungsi ekonomi sudah, ya lanjut. Fungsi pelestarian lingkungan sudah, fungsi internalisasi nilai, dan yang terakhir adalah fungsi kaderisasi. Ya. Fungsi kaderisasi itu artinya keluarga berfungsi untuk menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Mbak Iva sing apa lagi nggak lagu niki? Mesti Mbak Iva apa lagi? Ada lagunya Mbak Iva nggih? Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi kaderisasi. Wis mari Bu, terakhir kesimpulan ya. Jadi keutuhan keluarga sakinah dapat dikuatkan pertama dengan membangun komitmen untuk membina keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Yang kedua, melaksanakan perkawinan dengan prinsip otonomi, kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang atau dewasa, pencatatan pernikahan. Sekarang banyak kasus pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini. Biasanya pernikahan dini iki ya MBE Bu ya. Apa Bu? Married by incident. Mesti ana insiden dhisik. Nek gak insiden mesti sih bertahan, sehingga kemudian dia harus datang ke pengadilan agama untuk mengajukan apa? Dispensasi gitu ya. Nah, usia pernikahan bagi perempuan pinten Bu? 20 nggih? 20 atau 19? 20 bagi perempuan, laki-laki 25. Nek sik umur selikur durung ala ya. Berarti itu memakai standar usia Rasulullah. Standar usia pernikahan Rasulullah 25 tahun. itu istimewa ya. Itu istimewa. Jadi dengan banyaknya kasus itu, nah nanti ini karena ini pelatihan pendidikan paralegal ya, itu bisa diangkat ke permukaan ngaten Bu Putri. Nah, nanti bisa diangkat ke permukaan bagaimana solusinya dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan antar keluarga dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah itu apa Bu? Pergaulan. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan keluarga itu bil ma'ruf dengan baik. Itu perintah Al-Qur'an, perintah Allah dalam Al-Qur'an, yaitu saling menyayangi, saling menghargai, saling memberdayakan tanpa ada kekerasan di dalamnya. Ya, saling memberdayakan tanpa ada kekerasan. Selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan berdasarkan cinta dan penuh tanggung jawab. Kemudian melibatkan semua anggota dalam tugas-tugas domestik. Tugas domestik itu apa Bu? Masak, cuci piring, nyapu, nah itu tugas domestik. Itu tidak harus ibu saja yang melakukan. Boleh nggak Bapak? Boleh sekali. Misalnya kalau tugas domestik itu hanya diberikan pada perempuan, artinya waduh loro gak tahu. Memang sebenarnya itu Bu, perempuan itu hanya ada di kamar untuk melayani suami. Itu nanti kan Bu, nanti akan nggak masuk dalam kriteria keluarga sakinah tadi nanti itu ya. Saya ini misalnya ya kita ya wedok ini kan biasanya suka kumek deh. Ya nyapu, masak, kora-kora, kadang-kadang gendong anak. Bapak tengok-tengok dulinan. Kira-kira cokot-cokot gak hati deh. Biasa, alhamdulillah. Nek kula mangkel Bu. Ya? Oh wis kulino biasa, alhamdulillah.
Iya. Dan orang laki-laki itu memang kalau mengerjakan sesuatu hanya bisa satu, tidak bisa double-double kayak perempuan. Dan itu kata Bu Dr. Aisyah Dahlan itu ya, memang itu Allah menciptakan otaknya itu seperti itu. Dan kalau perintah yang ditujukan pada laki-laki harus jelas. Pak Kono PKK, ya, kursine inggirno, kursine diinggirno tok. Oh, nek kapan wong sing mudeng kursine diinggirno digelari kloso atau karpet dan lain sebagainya disapu dhisik. Iku nek wong wedok. Nggih, tapi nek wong lanang mboten nggih. Mboten, tapi karena memang itu Allah sudah menciptakan otaknya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ilmunya itu kita pahami, maka insya Allah kita tidak akan marah. Ya. Kemudian melaksanakan pendidikan keluarga untuk terwujudnya generasi yang berguna bagi kemajuan agama dan masyarakat. Dan yang terakhir, membina keluarga sakinah di atas pilar-pilar spiritual, pendidikan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, serta sosial. Nah itu, maka kalau ini semua dilaksanakan, akan ketahanan keluarga itu akan dapat dikuatkan. Makaten ibu-ibu, ya, insya Allah banyak kurangnya. Ya, anak tanya jawab apa? Ya, muka-muka kakek sing takut. Kula ndek kok dari takon ibu. Ya. Untuk saya sekian dan saya kembalikan kepada Mbak Iva. Siap. Mbak. Beri juadah ke terminal Bungurasi. Kepada Bu Mas sudah kami ucapkan banyak terima kasih. Oke ibu semuanya, masih ada waktu sekitar 10 menit, nggih. Tadi disampaikan terkait keluarga sakinah itu seperti apa. Banyak sekali yang sudah dijelaskan, tentunya sudah sangat paham karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, nggih. Apalagi yang sudah berumah tangga umurnya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang terlama pernikahannya umur berapa, Bu? 30 tahun terlama? 35 tahun? 39 tahun? 40 tahun nonton? Alhamdulillah, berarti kita diberkahi umur panjang. Insya Allah makin umurnya makin bertambah pernikahan kita, makin sakinah mawaddah warahmah. Langsung saja dari yang disampaikan Bu Mas Huda tadi, mungkin ada yang perlu kita diskusikan, monggo. Yang ingin saya tanyakan, di beberapa berita itu kan ada ibu-ibu yang terkadang itu ada yang ingin bunuh diri, ngatain itu Bu, ada yang mau melompat dari jembatan sambil gendong anaknya itu, nah itu beberapa itu ada yang berpikiran seperti ini Bu, daripada saya menyampaikan hal yang membuat rumah tangga saya ini nanti jadinya bertengkar dengan suami, dia lebih baik dipendam sendiri. Nah, tapi ternyata memang beberapa wanita ini tidak cukup kuat untuk menahannya sendiri, akhirnya kok tidak menyampaikan ke suaminya, malah mencari jalan yang lain. Nah, kita sebagai para legal, untuk menyikapi ibu-ibu yang seperti ini tuh bagaimana? Apa memang tidak apa-apa Bu, sampaikan saja sama suami, nanti setelah kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati, barangkali nanti bisa lebih plong. Tapi kan terkadang itu membuat rumah tangganya jadi ramai. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon. Cari solusi sendiri itu seperti bunuh diri itu tadi Bu ya? Ya, itu kan cari solusinya itu tadi ya, di awal itu ya. Langsung pertanyaan lain atau langsung dijawab Bu? Satu lagi. Terima kasih atas waktunya. Ini Bu, ini kan tentang keluarga sakinah, juga bisa tentang persiapan menikah, bisa juga nggih. Nah, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tentunya pasangan dua pengantin ini kan harus memiliki keilmuan yang kuat tentang sebelum dia memasuki ke jenjang baru yakni pernikahan. Yang saya tanyakan, apakah di PDA khususnya Majelis Taklim mungkin bisa gitu ya, ada program pranikah atau sekolah pranikah. Nah, ini sangat penting menurut saya Bu, karena apa ya, generasi sekarang yang dengan informasi yang begitu pesat itu kan kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang gimana sih pernikahan nanti itu seperti apa yang akan kita alami, kan tidak hanya bersenang-senang saja, tapi kita melewati gelombang yang
tinggi, yang sedang, dan yang sangat dahsyat itu perlu dipersiapkan sebelum pernikahan. Apakah ada program yang saya bilang tadi itu apa? Sekolah pranikah. Ya. Terima kasih. Sudah, Bu Selamat. Ini satu lagi. Satu lagi, monggo Bu. Terima kasih, Ibu Saamah dari PJ Amanyar. Di sini kami akan tanya masalah keluarga tentang di antara dua insan yang berumah tangga, yang satu Muhammadiyah, yang satu Nahdliyin. Ini permasalahannya dalam sholat subuh, Bu. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak mau kunut. Ini orangnya itu konsultasi dengan saya, itu enaknya bagaimana Bu Saamah? Buat Bu Saamah, saya bilang gini Bu, kunut tidak wajib. Sampai bisa kunut, bisa gak kunut ya bisa. Kalau jawab gitu aja. Dan ini supaya Bu Mas Uda memberi solusi, bagaimana Bu? Terima kasih. Solusinya dong. Baiklah, terima kasih atas respon positifnya ya. Pertama Ibu dari Trirejo ya. Kalau pasangan suami istri kemudian tidak saling terbuka, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah ya. Ya, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Jadi bagi kita, warga kita itu, kalau kita dalam keluarga kita harus itu ya, wasawirum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah, itu harus karena memang musyawarah dalam berbagai masalah itu harus dilakukan, hatta itu dalam keluarga ya. Tapi kalau kemudian itu dipendam sendiri, kemudian sampai menimbulkan efek hukum ya, itu nanti monggo para legal yang punya solusinya ya. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di dalam keluarga ya, itu memang harus saling terbuka antara pasangan, antara anggota keluarga itu sendiri. Kadang-kadang bukan hanya antara suami dan istri, anak juga kan. Iya, kadang-kadang anak juga tidak sependapat dengan bapaknya, itu juga akan menimbulkan masalah ya. Anak tidak sependapat dengan ibu, itu juga akan menimbulkan masalah kalau kemudian tidak musyawarahkan ya, tidak diomongkan. Karena itu tadi ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu salah satu diantaranya itu adalah ada saling keterbukaan ya. Ibu-ibu bisa fair saja kepada pasangannya atau kepada anaknya ya. Dijelaskan dengan baik gitu Bu ya. Nah, nanti kalau sampai timbul efek hukum ya, kemudian menimbulkan atau mungkin dia mencari solusi di luar, itu akan lebih berbahaya ya. Kecuali kalau mencari solusi di luar itu kepada kedua orang tua, karena memang di dalam sebuah rumah tangga kalau terjadi pertikaian antara suami istri maka harus mengangkat hakim. Itu yang terbaik adalah dari orang tua. Misalnya wong tuane gak sampai pinter, ndak memiliki solusi-solusi yang menyenangkan, boleh dari pamannya, dari kakeknya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kemudian hanya sekedar mengeluh keluar, itu akan sangat berbahaya ya. Karena tidak semua orang yang kita keluhi itu simpati dengan kita ya. Kadang-kadang malah wah ketepaan ini baik apa mana setan ini gede-gede ya, ini ketepaan ini dalam perceraian agak lebar. Katanya setan itu program awal setiap pagi itu adalah bagaimana bisa memisahkan suami istri. Programnya program kerjanya setan itu. Mari kita ya. dengarkan. Itu luar biasa ya. Program kerjanya setan itu luar biasa untuk memisahkan pasangan itu. Iya. Sehingga makanya kita harus sangat berhati-hati. Kita ikuti tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an, insya Allah akan selamat. Nah, kemudian yang kedua tentang pemahaman keluarga ya, memahami keluarga bagaimana menghadapi badai ya kan yang akan timbul dalam keluarga itu, karena memang airnya tidak setenang air kolam ya. Airnya itu seperti air laut ya. Air terjun, waduh bahaya ini air terjun. Air terjun kan Mbak. Ini kalau di PDA ada Bu, di Majelis Taklim programnya ada. Jadi ada bimbing ya, istilahnya bimbingan perkawinan itu ada. Diprogramkan
saya lupa tidak bawa programnya, itu insya Allah tahun 2026 Bu. Sudah terlaksana Bu? Ya. Implementasi selama ini? Implementasinya belum. Yang tahun kemarin sudah. Iya. Yang tahun kemarin itu bahkan kami dari Majelis Tabligh itu pernah mengadakan bimbingan ke perkawinan usia 0 sampai 5 tahun dan itu sepasang. Saya ingat Bu Ida itu satu-satunya kegiatan Aisyah di Kabupaten Gresik itu yang bisa menghadirkan suami istri baru kali ini. Waktu itu kita adakan di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan sepasang, ikutnya itu sepasang. Itu usia pernikahan 0 sampai 5 tahun. Ya, karena usia pernikahannya 0 sampai 5 tahun, ya akan nggawa anak. Iya, karena memang di situ banyak Mbak Eva ikut ya dulu ya. Habis itu pesertanya NA semua. Iya. Dan banyak hadiah tasnya Pak ya. Iya. Kita siapkan hadiah untuk anak-anak itu sehingga mereka senang. Ada Ibu programnya. Pranika. Iya, ada. Ya, itu ada programnya ada. Ada, namun di periode ini belum terlaksana. Iya. Insya Allah kalau tidak salah itu pelaksananya tahun 2026. 2006. Oh, Pelaksanaannya di tahun 2026, saya lupa bulan apa gitu. Ya saya tidak bawa logramnya ini anunya. Itu. Kemudian Ibu kemarin ikut seminar PBA yang pendidikan pranikah itu mulai dari pelamaran ya, perkenalan itu yang Zoom tapi. Iya, ta'aruf. Ikut Bu. Iya, enggak, iya. Ada itu programnya kalau di wilayah itu yang kemarin dilaksanakan dengan Zoom. Iya. Kita belum tapi insya Allah itu akan kita lakukan offline. Iya, maunya begitu. Tetapi terus terang Bu, ya kesulitan kami di dalam melaksanakan program itu mencari pesertanya sulit sekali. Sulit sekali. Ya, kecuali kalau memang nanti diprioritaskan misalnya ya pembinaan untuk anak-anak SMA katakanlah begitu ya, pembekalan ke sana itu mungkin akan lebih mudah. Ya. Yang kemarin emang agak ramai ini ANA, IMM gitu yang harusnya ikut itu Pak. Iya. Ada programnya Bu, ya tunggu saja. Kemudian ini yang terakhir dari Manyar ya. Ini dua sejoli yang berbeda paham. Ini banyak sekali di antara kita ya. Dan permasalahannya itu mesti pada sholat subuh. Ya, bapaknya itu enggak ke masjid ya? Oh, kemungkinan enggak. Jadi sholatnya di rumah berdua gitu ya? Ya, pertama kalau menurut saya begini. Kalau memang sampean itu ikut jamaah dengan bapak, ya, bapaknya kunut, ikut saja kunut atau enggak pakai amin. Ya, hanya berdiri saja, kita tidak ikut kunut, ya. Atau kemungkinan kita ikut kunut, tetapi kita tidak meyakini bahwa kunut itu merupakan rukun salat, ya. Jadi yang menjadi bid'ah itu kan kemudian kita yakini bahwa kunut itu masuk dalam rukun atau menjadi rukun salat, itu yang kemudian menjadi bid'ah. Itu sering Bu konsultasi dengan saya. Iya. Itu menjadikan kan agak berdekat dengan suaminya itu. Iya, paham. Kalau saya yang memberi wawasan di situ yang suami yang sampai kematian. Iya, ya enggak apa-apa kalau memang bapaknya itu kan yakin sekali terus gak kunut gak lego ya. Nah, selama enggak punya keyakinan kalau enggak kunut sholatnya gak jadi ya itu bahaya. Ya, tapi nek gak kunut gak lego atine siji maneh ya. Jadi bisa alternatifnya itu sampean ikut saja jamaah, tapi gak usah diamini waktu kunut diem saja. Kadang-kadang itu terus didengke. Ya. Oh sampai gigi-gigian lebih ya. Anu saja disarankan bapaknya supaya sholat di masjid supaya menjadi muslim, tidak menjadi muslimah. Saya bilang gini Bu, kok menolak pengajian sih ngerti kalau orang sudah fanatik itu memang sulit ya. Kalau tidak karena keinginan sendiri memang sulit sekali. Tapi itu sarankan mau masjid Pak sampai tidak jadi muslimah ya.
nama masjid cek kata di muslimah jadi muslim. Kalau muslim sholatnya kan di masjid Bu nggih. Lah muslimah sholatnya nang omah. Sama aja dadi muslimah, dadi muslim sholatnya nang masjid kono. Aku tak sholat dhewe nang omah ndak apa-apa. Oh, suami istri tinggi-tinggian gitu. Iya. Maksudnya kan dilarang keras gitu loh. Terus sing nurut bukan nurut pakai nurut. Oh, iya ini berarti apa namanya kayak ini kurang paham betul ya. Nggih. Leres kata Bu sing ngaten niku. Nggih. Tapi kalau tidak apa menjadikan keluarga itu congkrah ya. Enggak apa. Sudah Pak. Ya, mohon maaf Ibu-ibu barangkali kelebihan waktu mohon maaf Mbak. Ya, untuk saya sekian. Tanya tentang biru ta'aruf Aisyah itu prosesnya gimana? Oh, bisa. Boten. Biru ta'aruf itu di Gresik belum menten nggih Bu. Adanya di Jatim. Jawa Timur Bu. Iya. Jangan paham prosedur dan harusnya gini loh Bu, kemarin itu saya kan bisa di grup itu, kemudian kan kebetulan saya kan ada apa teman-teman yang masih saya share itu dia itu antusias tanya, itu udah gak paham. Iya, belum ada, saya belum punya mobil taruh. Mudah-mudahan segera punya. Oke, mudah-mudahan segera. Itu Jatim yang punya. Nanti bisa mungkin nanti kita cari nomor kontaknya Bu. Kontaknya gitu. Kan kampanye juga luas Jatim itu. Khususnya yang sudah fokus itu Surabaya. Saya tahu Surabaya, saya yang pegang teman saya. Terus itu kejadian ada lagi mana? Ada, alhamdulillah. Jadi Itu kan gini, katanya dia itu sudah baca-baca terus kok gini. Loh, itu kalau ketemu kan koyo di kamar-kamar kono. Boten, nanti ada yang bertanggung jawab dari majelis apa mempertemukan memfasilitasi sesuai dengan syariat insya Allah seperti itu. Nanti kalau berminat monggo mungkin di tablet di fasilitasi Bu dicarikan kota ke wilayah, siapa tahu memang jalan jodohnya di sana nggih. Nggih. Insya Allah nanti tablet Bu nggih. Kan Insya Allah, wilayah iya. sekitar kita tinggal menjembatkan. Oke. Nanti Bu Dewi. Oh Bu Dewi. Ya. Nanti biar secara kelembagaan keorganisasian langsung satu pintu Bu, monggo. Mungkin tablet Bu anggotanya ada di PJ di situ. Oke. kalau langsung dinikahkan tidak mungkin Bu, ya. Mereka juga pasti mengikuti proses, ya. Mungkin langsung seperti ini. Ada proposal, ada proposal gitu Bu. Selintas saya. Cakap ya. Baiklah, untuk saya mohon maaf atas semua kesalahan, ya, segala kekurangan bahasa dari saya, dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.